maaf saya pernah sekali punya yang namanya mantan. Pada hari ini alhamdulillah sudah sampai di Kota Kendari. Selamat datang di Kota Kendari. Inilah wajah-wajah teman-teman Kota Kendari, sangat merindukan Mas Nata ya. Alhamdulillah kita ini sudah beberapa kali bertemu ya, dan ini baru pertama kali bertemu di Kendari sebagai tuan rumah. Sebelumnya kita pertama ketemu di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, terus di Bekasi, kemudian di beberapa kota yang memang kita selalu bertemu, karena memang prinsipnya sesama orang baik itu kita yakin selalu bisa bertemu di jalan raya, bisa bertemu di komunitas dakwah, dan bisa jadi juga bertemunya di pernikahan kan ya. Sesama orang baik itu selalu juga bertemu, dan pertemuan yang paling akhir sesama orang baik itu adalah insya Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kalau tidak ketemu saya di surga, jadi saya di surga ya. Oke, teman-teman sekalian, kembali ke pertanyaan tadi tentang masalah pacarannya. Saya juga menikah dengan dia kok, jadi tidak apa-apa sekarang saya pacaran. Saya mau memberikan kehormatan pun tidak apa-apa, kan nanti ujung-ujungnya juga saya menikah dengan dia. Ini menjadi satu pertanyaan yang sering muncul dan juga realita yang sering terjadi di kalangan anak muda hari ini. Bahkan sampai saya pernah menulis buku yang judulnya Calon Ibu Soleha, yang di situ saya menceritakan suatu kisah yang bisa diambil inspirasinya buat anak muda hari ini, tentang kisah seorang yang bernama Putri dengan Zakir. Jadi Putri ini, mereka sudah melakukan hubungan yang baik-baik sebelumnya, tidak berpacaran. Mereka sudah menentukan waktu pernikahannya, juga sudah menentukan tempatnya, tinggal mencari. Pada saat itu mereka rencananya mau survei tempat untuk bulan madunya mereka. Ketika Putri dan Zakir berusaha mencari tempat untuk tempat bulan madunya mereka, sayangnya mereka terjebak dalam hubungan yang salah, padahal sebelumnya mereka selalu menjaga. Apa terjadi ketika mereka mencari tempat bulan madunya? Ternyata sayangnya mereka berjangan, padahal besoknya sudah menikah. Saat mereka menemukan tempat bulan madu, kemudian mereka pulang, akhirnya hujan deras. Ketika hujan deras yang terjadi, malah salah satunya ya ada di antara mereka, yaitu kecelakaan, jadi tabrakan. Akhirnya Zakir yang laki-lakinya itu meninggal, dan Putri itu koma beberapa hari, padahal besok mereka menikah. Sayangnya ternyata sebelum kecelakaan yang terjadi, Putri dan Zakir itu sudah sudah sempat melakukan hubungan badan. Ketika satu bulan kemudian dapat kabar ternyata Putri ini hamil. Putri mulai kebingungan bagaimana solusinya sementara calonnya itu sudah meninggal. Nah, inilah yang sering terjadi, bahwa manusia itu selalu berbuat seolah-olah dalam hidupnya itu butuh peran sendirinya saja sampai melupakan peran Allah. Padahal di situ ada peran Allah atas segala aktivitas kita. Kita tidak tahu aina mata kunu yudrikumullah walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu, walaupun kamu itu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Merasa seolah-olah dia itu pasti jodohmu, itu pikiran manusia. Tapi kadang kala kita lupa bahwa ada peran Allah yang menentukan semuanya soal jodoh itu. Kasus Putri, teman-teman sekalian,
Itu menjadi salah satu pelajaran. Dan begitu banyak kisah-kisah yang sering kita temukan sehari-hari. Sudah merasa dia pasti sudah tahu, sehingga dia sudah memberikan semuanya. Itu salah satu poin yang bisa menjadi pelajaran. Yang kedua, teman-teman kalian, ini yang saya sampaikan tentang masalah bahaya pacarannya ini. Bahwa mungkin barangkali kita merasa tidak boleh pacaran, tidak akan. Padahal teman-teman sekalian, potensi terjadinya perzinahan dalam pacaran itu besar sekali. Saya sudah menulis kurang lebih dari 60 buku dan saya sudah menganalisis berbagai fakta, mulai dari analisis psikologinya, saya mengumpulkan data-data bersifat ilmiah, apalagi kita pandang secara rasional. Di Lampung Tengah itu pernah melakukan survei bahwa kalau orang itu sudah berpacaran, berat sekali untuk menolak keinginan berhubungan badan. Alasan mereka ketika ditanya itu sebagai bukti tanda cinta mereka. Peluang berzina dalam pacaran itu berat sekali. Dan ini yang saya ingatkan pada teman-teman sekalian. Dosa zina, walaupun Anda misalnya berniat menikah, itu jangan menganggap setelah menikah dosa Anda akan diampuni. Ya, dosa zina itu tetap di situ. Kalau misalnya Anda menikah tidak bertobat, dosa zina itu tetap akan berhukum. Kenapa? Allah itu menyebutkan tentang hukuman zina itu di dunia. Ya, Allah menyebutkan langsung wazaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kalau orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, ini firman Allah. Kalau dia masih jomblo, itu dicambuk 100 kali di dunia. Ini hukumannya harusnya tidak bisa diganti dengan apapun karena kategori hal. Hal itu dikategorikan itu tidak bisa diganti dengan apapun, misalnya penjara harusnya. Sama dengan orang mencuri, harusnya mencuri itu dipotong kedua tangannya, itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Zina itu harusnya dihukum 100 kali. Nah, kalau orang sudah berzina, ini takut semua yang bisa karena orang ini ada romantis aja, romantis sebelah kanan saya. Nah, saya ingin takut dulu ya. Jadi kalau sekalian, kalau orang sudah berzina itu harusnya dihukum sampai 100 kali cambuknya. Kalau dia tidak dihukum di dunia, maka di akhirat hukumannya itu jauh lebih berat. Makanya pada zaman Rasul, ketika ada orang yang berzina, mereka meminta kepada Rasul. Salah satu riwayat, kalau dia pernah melapor kepada Rasul, ya Rasul, aku telah berzina, sucikanlah aku. Mereka berzina lapor kepada Rasul untuk disucikan. Rasul sendiri tidak bisa mensucikan kecuali melaksanakan hukum had, yaitu dicambuk 100 kali atau dirajam bagi yang sudah menikah. Ini kategori had. Rasul sudah melaksanakan cambuk 100 kali atau kalau dia dirajam. Ini nggak bisa diganti. Maka ini menjadi harusnya kewajiban kita. Walaupun kita menganggap tadi, nanti kan saya menikah dengan dia, nanti kan saya yakin dia juga masih belum. Yang pertama, kita tidak tahu wilayahnya Allah. Bisa jadi Allah tidak mengizinkan dengan dia. Gampang saja Allah mengatur semuanya. Yang kedua, jangan bermain-main dengan dosa zina. Kalau di dunia itu ada satu berzina, maka di akhirat hukumannya jauh lebih berat. Apalagi hari ini tidak ada institusi yang melaksanakan hukum cambuk itu. Maka berhati-hatilah kalau Anda sudah melakukan berzina itu dan bisa kita masih sekarang, kalau sudah terlanjur bertobatlah. Insya Allah itu akan mengampuni semua dosa, ya, kecuali dosa syirik bagi siapa yang dia kehendakinya. Maka teman sekalian, itu nasihat yang disampaikan. Kalau sudah terlanjur, maka bertobatlah. Tapi kalau belum, jangan coba-coba. Itu ya singkatnya. Jadi ternyata tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau samanya teman-teman mau udah dipegang-pegang khusus perempuannya, mau udah dipegang-pegang, mau dicium, mau dipeluk, mau dong. Yang penting sama suami. Gitu. Ada yang nggak mau dipeluk di sini? Kayaknya ada kelainan. Tapi sebelum itu maka jangan pernah lakukan kayak gitu. Saya
data survei yang saya baca tadi itu di 12 kota yang ada di Indonesia dengan sampel 4.500 orang, bayangkan 93,7% dari pemuda ketika ditanya pertama sudah pernah melakukan ciuman, yang kedua sudah pernah melakukan seks oral. Bahkan lebih bahaya lagi ketika ditanya 50% dari total sampel tersebut sudah tidak perawan masih di usia SMP. Bahayanya lagi 27,7% dari total tersebut sudah pernah melakukan aborsi. Itu bayangkan. Nah, saya harap semoga yang datang ke sini bisa menghindari itu semua. Nah, makanya selanjutnya kita ditanya nih sama Kanada sama Wanda, kan kalau saya sempat stalking, tapi bukan stalking mantan ya. Jadi saya stalking ternyata Kanada sama Wanda ini nggak, proses pernikahannya nggak boleh pacaran, bahkan cuma 3 jam langsung memutuskan untuk menikah. Makanya kami ditanyakan sebenarnya alasan apa sih yang Kak Anda itu hari bisa berpikir kok tiba-tiba langsung ingin memutuskan untuk menikah tanpa melalui pacaran. Padahal kan anak muda sekarang begitu, nggak pacaran katanya nggak gaul, kampungan mau kayak gitu. Tapi saya mau mulai dari Kak Uli dulu, kemudian baru Kak Anda. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya kalau kita yang lagi jomblo ini ada ini kayak panas-panas banget gitu. Saya langsung keringetan gitu. Oke, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa main di sini, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah datang ke sini. Langsung aja tuh ya. Apa ya? Kalau ditanya kenapa mau menikah atau mau pacaran sama Bapak? Karena memang saat itu aku memang udah kepikiran mau nikah. Jadi bahkan beberapa kali gagal ta'aruf pun karena yang terakhir sih, yang satu kedua karena memang bukan jodoh, yang terakhir bukan jodoh juga sih, cuman udah di tahap perkenalan keluarga tapi si tuannya belum tahu nih kapan mau dimastiin menikah. Berarti kan ta'arufnya masih setengah-setengah gitu kan. Jadi wanita butuh kepastian gitu ya. Begitu ya? Nah, itu alasannya kenapa aku terima Bang Nata tanpa pacaran, karena malam itu Bang Nata ngechat aku, malam itu juga langsung ngajak nikah tanpa basa-basi, tanpa banyak ta'aruf dulu dan yang lain gitu. Jadi aku rasa ya kalau memang ini jodoh yang Allah kirim, bismillah aja gitu. Jadi kalau memang jadi alhamdulillah, nggak jadi pun ya udah aku serahin sama Allah aja gitu. Dan ternyata Bang Nata benar gitu, dia pegang omongannya dan dia buktiin bahwa dia benar mau nikahin aku, walaupun dia saat itu jangankan melihat wajah aku, dengar suara aku aja belum. Begitu. Jadi mau nikah dengan Kanada ini bukan karena Kanada ganteng ya? Belum ketemu pun. Jadi belum tahu aslinya gimana, karena kan kita kenalan lewat sosial media ya. Jadi sosial media ini kan sekarang udah canggih ya. Bisa jadi asli dengan yang di foto itu beda gitu. Jadi jangan sampai terpesona dengan foto pas lihat aslinya belum gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ta'aruf jangan sampai ta'arufnya lewat media gitu. Ta'arufnya ta'aruf seperti apa yang sudah disediakan oleh Islam, oleh agama kita, seperti apa anjurannya. Harus ada murabi. Kalau kita kan memang mungkin ya jalan pertemuannya seperti itu ya. Tiba-tiba Bang Nata, karena aku nge-like foto Bang Nata yang muncul di ekspor, tiba-tiba dapat salam, dibales nggak dibales, kayak yang tertarik gitu ya. Yang namanya Ahmad apalagi pengen nikah ya, lihat ikhwan yang Masya Allah
nikah bukan karena gantengnya, bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya. Tapi poin itu juga pasti masuk lah ya, karena iya makanya kalau dibilang nggak masuk juga nggak mungkin. Kita setiap kita pasti sudah Allah jodohkan dengan cerminan diri kita, dan kita juga punya kriteria sendiri ya pastinya, walaupun belum lihat wujudnya, tapi insya Allah lah waktu itu aku pasrahin sama Allah, bismillah ini jodohku ya, udah serahin sama Allah aja. Oh ternyata karena ganteng juga, baru saya senang-senang barusan. Jadi down lagi gitu, karena ternyata salah satu kriterianya harus ganteng juga. Saya mau ke Kanada deh sekarang. Kanada kan kalau saya lihat dulu kalau boleh ditanya pernah pacaran juga ya? Hah? Pernah, tapi langsung putus kemudian hijrah, kemudian kok tiba-tiba gitu langsung berani mau ada yang lek tiba-tiba langsung diajak nikah. Kan kalau sekarang di lek kemudian di course lagi ngapain, udah makan dulu, itu kan yang ditanya setiap hari bosannya gitu. Tapi ini satu-satunya yang sama dengan laki-laki luar biasa. Habis di lek langsung diajak nikah. Masya Allah, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong baru calon istri soleh aku itu calon suami soleh itu begitu semangat ya. Baik, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah, abang saya, ibu saya, Masya Allah, Mas Alde. Ibu saya luar biasa, saya boleh nggak minta tepuk tangan buat Mas Alde. Beliau, saya tahu persis pergerakannya, usaha beliau, kepedulian beliau terhadap generasi muda Indonesia, bahkan serangan yang datang ke beliau pun Masya Allah luar biasa sampai internasional ya Mas Alde. Karena pada waktu itu datang juga ke rumah saya, mereka awalnya minta interview biasa, tahunya ujungnya lari ke pergerakan kita ya. Juga Kanda ya, Kanda Perindah nih, adek, nggak percaya sih adek. Udah menikah? Sebenarnya memang jomblo berat, maka biar kami saja. Kuat ya, insyaallah saya doakan semoga bertemu dengan jodoh terbaik insyaallah. Dan yang saya cintai, yang insyaallah tidak melebihi rasa cinta saya terhadap istri saya. Teman-teman sekalian, semoga semuanya calon istri soleh, calon suami soleh, calon sukses di dunia akhirat insyaallah. Sebelum kami bercerita, kami berbicara di depan terlalu banyak. Mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa hadir yang hadir sini pertemuan kami lebih baik pertemuan semua pada dasarnya kita manusia biasa yang hari ini mungkin sedang berada di satu tempat yang Allah berikan, yaitu di mana Allah cukupkan air kami, sehingga mungkin teman-teman ada yang mau ke sini pagi-pagi mungkin yang datang dan mendengarkan cerita kami. Tapi mudah-mudahan ada hal positif yang menjadi teman-teman yang sedang ada. Oke, kalau berbicara tentang pacaran, jujur saya itu agak dilema. Di satu sisi saya ingin aib yang sudah Allah tentukan ini saya tidak mau buka lagi, tapi di sisi lain saya ingin memberikan edukasi yang mudah-mudahan bisa menyadarkan teman-teman semuanya, karena suka tidak suka hari ini kita sadari bahwa budaya pacaran sudah kayak melekat dengan tradisi di negara kita ya, di Indonesia. Bahkan sedih dan mirisnya tidak jarang orang tua itu mensupport gitu. Malam minggu ya kan, anaknya santai di rumah, ditanya, enggak keluar, enggak pacaran, alhamdulillah bisa gitu. Nah tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini dalam rangka saya ingin menunjukkan bahwa yang benar itu yang benar, bukan dalam rangka saya ingin membuka masalah. Oke, saya berani berbicara, yes, pacaran tidak baik. Ya karena seperti berada di dalam sana. Dan saya bilang, iya, pernikahan pacaran setelah pernikahan itu
Saya teringat satu pesan. Saya pernah hijrah ya teman-teman. Jadi saya anak band, musisi. Jadi teman-teman tahu gimana kondisi pertemanan anak band, ya kan? Dunia malam, trans, dan lain sebagainya, pergaulan yang bebas. Bahkan berbicara pernikahan itu kayak sesuatu yang antik sekali dalam dunia. Ya, ngapain sih itu kayak habis itu kita akan berada di kayak pernikahan itu seolah-olah jadi zona yang akan membuat kita terhambat, membuat kita tidak bisa bebas. Itu kan dunia entertainment seperti itu, walaupun tidak sempurna. Dan alhamdulillah hari ini pergerakan besar di entertainment itu kelihatan dengan adanya musyawarah ataupun giro untuk belajar agamanya besar. Nah, waktu saya hijrah, saya teringat satu pesan seorang guru. Beliau pernah berkata bahwa proses awal menata hidup rumah tangga itu akan mempengaruhi perjalanan seperti apa yang akan akhir. Jadi proses awal menentukan langkah menuju menikahi rumah tangga itu akan mempengaruhi proses perjalanan yang hasil akhir. Jadi kalau saya katakan seperti itu, ingin rumah tangga yang berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan, walaupun pasti akan ada cobaan, maka saya harus memulai dengan cara yang baik. Saya berpikir, oh iya, kalau saya mulai pernikahan dengan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah tidak suka, di mana tak berkah rumah tangga? Itu satu. Yang kedua, saya pernah diberikan ujian yang berat sekali. Dalam artian pada waktu itu saya punya impian yang besar. Jadi saya pengen aktif di entertainment itu sudah dari dulu. Berjuangnya itu mati-matian luar biasa untuk menggapai impian saya. Tapi pada suatu ketika Allah berikan apa? Allah dekatkan saya dengan impian saya sangat-sangat dekat sekali sehingga saya berpikir, wah sebentar lagi saya akan berhasil menggapai impian saya. Tapi ternyata tiba-tiba saja impian yang selalu depan mata hilang begitu saja. Padahal saya berkorban banyak hal. Saya berkorban waktu, berkorban energi, materi, dan lain banyak sekali. Saya rasa ada hal yang salah yang saya lakukan sehingga hilangnya keberkahan dalam perjuangan saya dalam hidup saya. Setelah saya kaji, oh ternyata salah satu yang salah dalam konsep bergaul saya adalah hubungan saya dengan lawan jenis. Walaupun selain itu ada lagi hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan Allah tentunya. Tapi yang saya deteksi salah satunya adalah hubungan saya dengan lawan jenis. Pada waktu itu saya pernah sekali punya yang namanya mantan, hubungannya juga bisa dibilang cukup lama sekali. Saya sudah pede sekali sebab keluarga yang dekat, kayak seolah-olah kami dibakar akan menikah karena orang tuanya sayang banget sama saya. Saking sayangnya ya pada itu ya. Mantannya berapa kan? Mantannya berapa? Karena itu berapanya ya gitu lah ya. Makanya nanti nggak boleh gitu ya. Bisa pulang bareng-bareng gitu ya. Jadi saking pedenya orang tua itu sampai garasi di atas garasi itu dibuatin kamar buat saya. Gimana udah nggak yakin, tapi ternyata nggak ada yang bisa menentukan, nggak ada yang bisa menjamin siapa jodoh kita yang sebenarnya. Akhirnya ketika saya deteksi ada yang salah, oh ternyata hubungan pacaran ini adalah satu hubungan yang salah menurut saya pada waktu itu. Ini hijrahnya baru sebenarnya karena Allah kasih ujian itu. Akhirnya saya coba pastikan, saya datang ke orang tuanya dengan keadaan pada waktu itu masih pengantin, masih kurus hitam, negatif itu bagaimana? Kurus hitam gitu, kayak antum dikit ya. Jadi kalau lihat saya hari ini putih, dulu tahu rasanya apa menikah ya. Akhirnya saya datang ke orang tuanya, saya bilang, mama ini orang tua sebetulnya bunga ya, orang tua si bunga. Ternyata memang hari ini masih belum bagus rezekinya gitu.
Tapi mereka pikir mungkin udah waktunya Nata dan bunga ini meneruskan hubungan ke jenjang berikutnya. Langsung mama, oh Nata udah punya apa? Nata udah punya apa? Gitu. Nah kalau kalian mau nikah, kalian harus buat dapur dulu, karena nanti pestanya di rumah. Orang Sunda kan, nikahnya di rumah gitu. Jadi kita harus punya pestanya yang besar. Nata udah punya rumah dulu. Jadi saya pikir pada waktu itu mungkin ini cara Allah menunjukkan kalau ini bukan jodoh saya. Gitu. Sekarang pengamen, pemasukan nggak tentu setiap harinya. Tempat tinggal masih ngekos, baru gagal dalam perjalanan lain. Saya pikir ini adalah salah satu tolakan yang halus dan pada akhirnya memantapkan hati saya bahwa oke, saya mundur. Dengan berat hati pada waktu itu ya saya mundur. Nah, pada waktu itu saya sudah putuskan bahwa saya tidak akan pacaran lagi, karena di pacaran itu tidak ada hal baik lebih besar mudorotnya daripada kebaikan. Yang baiknya mungkin cuma satu orang, tapi buruknya banyak sekali, bahkan mengerikan. Efek pacaran itu ya tadi itu seperti candu, seperti efek bola salju yang seolah-olah kecil kita perbuat. Dia akan semakin besar dan akan semakin besar. Jadi dua hal itu salah satunya yang membuat saya pada akhirnya memilih sudah saya mantap menikah tanpa melewati fase pacaran terlebih dahulu. Saya ingin pacaran itu ya setelah pernikahan. Dan alhamdulillah Allah kabulkan permintaan saya, keinginan saya bertemu dengan Wardah dengan asbab yang sangat sederhana sekali. Dan saya pun sekali lagi tidak melanjutkan teman-teman untuk punya kisah yang sama seperti saya. Saya tidak melanjutkan teman-teman punya kisah yang sama seperti saya, karena tahu sendiri sekarang sosial media seperti apa. Tidak jarang ada orang yang cuma iseng, terus teman-teman mungkin yang sudah pakai makeup hanya ingin melihat ada apa di balik makeup itu wajahnya seperti apa sih, ada tertulis tua di baliknya gitu. Jadi saya tidak melanjutkan teman-teman untuk punya kisah yang sama seperti saya. Agar mempersiapkan cara terbaik untuk menyambut jodoh yang tahu. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di sini Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya dengan cara yang terbaik di waktu yang tepat. Oke. Jadi tadi kenapa berani? Belum dijawab tadi. Kenapa berat langsung ngajakin nikah? Oh ya, kondisinya pada saat itu seperti yang sudah diceritakan, belum makan, dan seperti sekarang kan masih kalau tadi sempat mohon maaf dibilang masih ngamen, gitu. Kok berani? Ya sekarang yang harus dilakukan apa sebenarnya? Sebenarnya keberanian saya itu, saya tuh yakin bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Tinggal perkara besar ada kita bersyukur dengan rezeki yang Allah beri. Kalau kita tidak bisa bersyukur, mau seberapa banyak rezeki yang Allah kasih akan puas. Dan saya sangat-sangat yakin bahwa pernikahan itu akan membukakan rezeki dari dulu sampai akhirnya. Hal itu yang membuat saya berani untuk mengajak ibadah seorang wanita yang belum pernah saya temui, belum pernah saya lihat, bahkan mendengarkan suaranya secara langsung belum. Tapi itulah dahsyatnya cara Allah menyatukan kita, mempertemukan pada jodoh kita. Makanya sama-sama ya. Insya Allah nanti pada waktu yang tepat Allah mempertemukan kalian dengan jodoh yang terbaik. Selain apa ya, kalau dibilang di Sulawesi itu keras-keras ya, bayangkan biar lampu dibunuh, air dibunuh, itu di Sulawesi kan. Jadi ya jangan nanti kalau di Sulawesi tiba-tiba bunuh air. Dulu saya juga sempat kaget sebenarnya, ternyata biar air dibunuh. Seolah-olah misalnya ketika kita melakukan edukasi seperti ini, melakukan sebuah kegiatan seperti ini, seolah-olah kita dianggap kita itu mengajak kepada mereka itu untuk nikah muda. Kayak gitu. Katanya mengajak nikah muda, justru malah sengsara kayak gitu. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Kira-kira untuk menanggapi
sekalian. Baik teman-teman sekalian, salah satu yang sering dikritik terhadap acara-acara seperti ini, termasuk juga Indonesia tanpa pacaran, termasuk barangkali mungkin juga personnya Mas Nata misalnya terkait masalah pernikahan di usia muda, atau sering kita dianggap mengampanyekan pernikahan di usia muda. Dan memang setiap kali pertanyaan-pertanyaan itu, baik itu pertanyaan dari wartawan, itu biasanya dibandingkan atau dilawankan dengan orang-orang yang feminisme. Sampai ada Indonesia butuh feminisme, ada di Instagram. Nah, kemarin saya sempat mau ditanya lagi dari wartawan dari Inggris, tapi saya sudah tidak mulai lagi karena sejak awal dia sudah menunturkan tentang Indonesia feminisme. Selain dari Indonesia Inggris kemarin sempat datang ke Kendari juga. Jadi begini teman-teman sekalian, emang sebuah aneh untuk kondisi saat ini. Jadi orang-orang yang menikah di usia muda, justru kebanyakan yang dipermasalahkan itu adalah Islamnya, atau yang dipermasalahkan adalah komunitas-komunitas yang mengkampanyekan Indonesia, yang mengkampanyekan nikah muda, termasuk person-person yang membicarakan tentang masalah nikah muda. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita berbicara Islam itu harusnya, kalau kita pelajari lebih dalam, yang mengatur mengenai keromantisan dalam rumah tangga, saya tidak pernah menemukan satu ajaran pun, termasuk satu ideologi manapun di dunia ini yang paling detail mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan hanya dalam Islam. Coba cari paham di dunia manapun, mau cari dalam pahamnya orang Barat, mau cari paham dalam menurut orang-orang sosialisme, tidak ada yang paling detail mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan, itu hanya Islam. Lalu kenapa selama ini seolah-olah yang salah itu Islamnya, bahkan menyerang personnya? Ini sungguh suatu sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau berbicara nikah muda, sebelumnya kita petakan dulu, orang yang benar-benar mau nikah muda saat ini itu paling berapa orang sih? Ya, maaf lagi nangis. Nah, orang yang benar-benar mau nikah muda hari ini itu paling berapa orang sih? Jadi ada orang yang hari ini nikah muda itu karena justru kebanyakan dari kecelakaan, dalam tanda kutip, menikah muda karena kecelakaan, bukan justru kampanye Indonesia tanpa pacaran, bukan karena masalah Islamnya. Silakan kita survei dimanapun di koran-koran, Anda pulang silakan searching di Google nikah muda saja, maka yang muncul berita-beritanya itu surveinya ke KKBN, dan beberapa survei yang mengatakan bahwa nikah muda itu justru rata-rata berawal dari zina di usia muda. Ketika mereka zina di usia muda, tidak mampu lagi, misalnya melahirkan anak, misalnya sampai melahirkan anak, kemudian ketika sudah punya anak tidak mampu mendidik, menghasilkan permasalahan-permasalahan rumah tangga, maka harusnya yang kita permasalahkan hari ini itu adalah zina di usia mudanya. Memang ada orang-orang hari ini yang mau nikah di usia muda, seperti misalnya Mas Alvin, ya, Mas Alvin mau nikah di usia muda, dan beberapa orang mau nikah juga di usia muda. Tapi itu tidak banyak. Justru yang paling banyak itu adalah nikah di usia muda diakibatkan oleh perzinahan. Adapun kalau orang misalnya mau nikah di usia muda karena dia paham, justru apa yang kita permasalahkan. Jadi saya tidak melarang orang mau nikah muda. Indonesia tanpa pacaran juga begitu. Yang menjadi permasalahan adalah perlulah kita menyiapkan pernikahan ini di usia sejak muda. Karena orang saat ini terjebak pada perzinahan di usia muda karena memang mereka belum siap akhirnya memilih jalan yang paling gampang. Jalan yang paling gampang itu apa? Pacaran. Zina di usia muda itu kan gampang sekali. Tidak perlu surat
di KUA gitu. Tidak perlu izin ke orang tua, ya, tidak perlu tes kampanye juga gitu ya. Itu paling mudah. Nah karena itu teman-teman sekalian, yang harusnya kita pikirkan hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan pernikahannya hari ini. Karena bisa jadi jodoh kita itu bisa jadi kita kapanpun, bisa jadi di masa kuliah. Kalau misalnya masa kuliah kita sudah siap menikah, maka kenapa misalnya kita perlu khawatir? Kalau nggak salah Mbak Warna masih kuliah ya semester 2. Nah, dan perlu kita ya yakin juga ya. Tadi Mas Nara sama Pak mengatakan yakin pada Allah yang memberikan rezeki. Nah, jadi saya jadi teringat surat An-Nur ya, langsung saya buka tadi. Jadi ada jaminan dari Allah kalau kita menikah, maka Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi harusnya kita tidak perlu ragu bagi orang-orang yang jomblo yang mau menikah. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah langsung kalau kita miskin, Allah itu akan mengayakan kita. Nah, saya masih ingat ayatnya, surat An-Nur ayat 32 yang bahwa anihul ayat minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara ayyuhumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya. Jadi nikah karena orang-orang sendirian di antara kamu. Jika kamu takut fakir, takut miskin, maka Allah itu akan memberikan atau mengayakan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Luas. Jadi wahai para jomblo, kalau kita takut dengan Allah, Allah itu sudah memberikan jaminan bagi kita. Orang yang sudah mau menikah, maka Allah memberikan jaminan. Saya masih ingat betul ya, waktu saya di Jogja, waktu saya belum nikah, itu saya tidak punya kendaraan. Setelah saya nikah, alhamdulillah dapat kendaraan, dapat rumah juga di Jogja. Kalau nikah lagi, ada istri punya rumah saya. Biasanya istri gak ikut soalnya. Berarti semakin banyak rezeki. Biasanya gak ikut. Banyak kan baru satu dapat kendaraan. Ya, kemarin habis dibeli mobil ya, istrinya habis dia Masya Allah. Nah, itu belum ini baru satu saja istrinya sudah dibeli mobil, coba. Nah, kalau nikah lagi nggak tahu beli apa jadinya. Nah, jadi orang itu memberikan jaminan. Nah, maka prinsip orang-orang yang menikah itu adalah prinsip keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut saya. Kenapa? Kalau orang itu sudah yakin kepada Allah dan dia percaya dengan keislamannya, maka sebagai seorang orang yang beriman, urusan harta itu tidak perlu sama sekali kita khawatirkan. Kenapa? Orang yang beriman, laki-laki yang beriman, pasti dia tidak akan membiarkan keluarganya itu kelaparan. Soal mengenai keturunan, misalnya ada keturunan kita yang agamanya belum baik, maka orang yang beriman itu pasti akan memahami kita punya kewajiban untuk mendaulai keluarga kita. Soal masalah kecantikan, sebagai seorang beriman itu dia punya kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Dia tidak apa-apa berbohong. Hari ini kamu yang paling cantik di dunia. Besoknya nggak apa-apa lagi, beda lagi ya. Jadi membahagiakan itu bagian dari pahala. Karena kalau orang sudah buat keimanannya, maka tidak perlu khawatirkan lagi soal mengenai rezekinya, bagaimana keturunannya, termasuk masalah urusan-urusan yang lain. Makanya penting ya, Rasul itu mengingatkan kalau kita menikah pertimbangkanlah dari agamanya. Itu yang paling penting menurut saya buat teman-teman sekalian hari ini. Gitu. Oke. Masih semangat? Ngantuk. Masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Jadi itu ya, ternyata menikah itu membawa keberkahan. Bayangkan, baru satu aja terus menceritakan kan, ternyata sudah bisa dapat mobil, apalagi kalau 2 atau 3, 4. Bisa dapat apa kira-kira? Yang imannya bagaimana? Jangan gitu juga ya. Jadi bercermin juga lah.
kalau pikirannya kita kan selama ini ya masih seneng-senengnya, masih jalan sama teman, nggak mau dua repot, nggak mau diatur-atur suami, begitu ya? Yang cewek, awalnya, begitu enggak? Enggak, berarti sudah siap menikah semua ini? Siap. Siap. Saya kira, jadi uangnya cuma berapa itu? Bisa dapat berapa ini kira-kira? Ya, nanti bagi rata. Untuk kawan dulu. Jadi kira-kira tanggapannya bagaimana? Ini tentang tipsnya dikasih yang nikah muda itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau memang siap, kalau memang nggak siap, ya perintah dan Al-Quran kan suruhnya berpuasa gitu. Mungkin dari kawan sabar. Sebenarnya aku nikahnya di umur baru naik 21. Ya 21, dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kok masih di semester 2, karena aku masuk kuliahnya di tahun 2015 gitu. Jadi aku waktu itu kuliahnya seusia sama teman-teman yang kelahiran 97. Nah, dimana masih yang namanya suka baperan berlebihan gitu ya. Gak berlebihan sih, memang semua wanita kayak gitu kayaknya kalau jatuh cinta ya. Jadi intinya semua pasti pernah merasakan yang namanya berbunga-bunga, termasuk aku gitu kan. Jatuh cinta, suka sama seseorang, mengagumi seseorang, itu mungkin ya perasaan kayak gitu udah fitrah ya. Jadi gak bisa dipungkiri, makanya kenapa katanya tips istiqomah paling ampuh itu adalah menikah. Jadi setelah nikah, pandangan kita itu ya cuma suami kita, nggak lagi lirik sana sini gitu kan. Karena aku punya temen nih, baru 1 menit lewat yang ganteng, semenit kemudian ya yang ganteng lagi dikatain lagi ganteng gitu. Jadi intinya kalau belum menikah, hatinya tuh belum tetap gitu di satu tempat, nggak tempat juga sebetulnya di seseorang gitu. Tapi kalau sudah nikah nih, matanya, keseluruhannya, pikirannya, semuanya pastinya udah fokus nih ke ibadah aja gitu. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup ya. Jadi udah fokus ke suami aja, nggak lirik lagi mau. Ya yang pasti kalau mencari ketampanan, kecantikan, pasti nggak akan ada habisnya. Besok bakal ketemu yang lebih lagi, melihat yang cantik lagi, bakal ada yang lebih cantik lagi gitu. Jadi kalau cuma sebatas cantik dan tampan itu nggak akan pernah ada habisnya gitu. Dan cantik dan tampan juga itu bakal makan usia. Jadi semakin kita tua itu juga bakal hilang gitu. Semua kita bakal sama, bakal jadi nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi intinya balik lagi ketika pilih jodoh, pilihlah dari agamanya gitu kan. Didahulukan dari agamanya yang soleh, yang soleha, yang insya Allah ketika dia paham agama, dia bakal tahu bagaimana cara membahagiakan istri. Si istri pun ketika dia paham agama, insya Allah dia tahu bagaimana cara membahagiakan suami gitu. Jadi intinya saling melengkapi berdua ini. Nah, waktu itu aku memutusin untuk nikah muda itu karena aku rasa memang lingkunganku saat itu banyaknya apa ya? Karena aku dari Aceh, kita di Aceh alhamdulillah syariat Islamnya kuat. Yang pacaran kita punya polisinya gitu. Jadi enggak, kalau misalkan boncengan berdua itu kita bisa turun kalau ketahuan sama polisinya gitu kan, namanya WH di sana. Bahkan yang pakai celana ketat aja juga dipotongin celananya gitu. Kalau ketemu polisinya aja ya. Jadi insya Allah syariat Islamnya itu masih kuat, apalagi di daerah saya itu emang agak pelosok gitu. Jadi bukan di pusatnya Aceh. Nah, setelah ke Bandung, tibalah di lingkungan yang dimana pergaulan ya serba bebas gitu, yang pacarannya luar biasa dan lain-lainnya. Akhirnya saya ngerasa risau di situ. Saya sebagai wanita jujur pengen juga kayak mereka gitu. Ada yang jemput, ada yang antarin kuliah, bahkan di waktu tertentu ada yang ngajakin makan gitu kan. Nih teman-teman pada makannya sama pacarnya, saya makannya sendiri. Apalagi saya waktu itu satu-satunya pakai cadar gitu. Jadi untuk berteman itu orang pilih-pilih gitu, nggak semua orang mau berteman dengan saya waktu itu. Jadi intinya kayak ngerasa butuh perhatian gitu dari seseorang, tapi siapa
tinggal satu rumah tanpa ada yang melarang. Mungkin apalagi kan banyak kan anak rantau ya, nggak ada orang tuanya. Nah, maksudnya saya takut bakal terjerumus ke hal seperti itu juga gitu. Akhirnya saya memutusin untuk Bismillah tanya Pak Abi kapan boleh nikah. Iseng aja tuh nelfon orang tua, lagi ngobrol-ngobrol terus nanya kapan nih dibolehin nikah gitu. Terus ternyata orang tua juga nanya, emang udah ada calonnya gitu. Oh berarti udah dapat lampu hijau nih kalau jawabannya kayak gitu. Akhirnya disitulah mulai nulis CV ta'aruf, ngirimin ke rumah ta'aruf, bahkan sampai ke rumah ta'arufnya Agin pun saya sempat gitu. Jadi intinya kita sebagai wanita yang pertama itu coba tanya orang tua dulu, pastikan orang tua dulu. Karena kebanyakan sekarang ya banyak teman-teman yang nge-DM, Kak kita sudah siap nikah tapi orang tua belum restu. Karena itu belum minta izin sama orang tua tapi udah coba-coba ta'aruf aja gitu. Kita ini wanita milik orang tua. Selagi kita masih belum punya suami, kita ini punya orang tua gitu. Jadi harus minta izin ke orang tua dulu. Itu nomor satu poinnya. Ketika memang sudah diizinkan, insya Allah semuanya bakal lancar gitu. Aku gitu posisinya. Pertama belum punya calon, tapi udah pengen nikah. Nanya dulu nih ke orang tua, dibolehin nggak nikah. Walaupun nggak tahu nih calonnya siapa kan, yang bakal datang siapa. Tapi alhamdulillah setahun kemudian, tapi 1 tahun itu sebenarnya jangka waktunya nggak terasa lama karena kita sibukkan diri untuk mencari, ya istilahnya setelah diizinkan, ya waktu itu aku datang ke seminar pranikah, seperti acara-acara seperti ini, mencari ilmu-ilmu seputar pernikahan dan lainnya. Nggak terasa udah 1 tahun, dan ternyata di akhir tahun 2016 Allah pertemukan aku dengan Bang Nata yang begitu cepat prosesnya. Di bulan 2 tanggal 17 Desember Bang Nata ngajak aku nikah, 17 Februari kita nikah. Alhamdulillah cukup prosesnya itu cuma 2 bulan. Itu pun 2 bulan sebenarnya kelamaan karena harus nyiapin yang namanya mungkin ya sama seperti di sini pernikahan itu agak ribet agak-agaknya. Jadi orang tua pengen anaknya itu nikah jangan sampai dikira kecelakaan, makanya nggak dibolehin nikah di KUA Bandung. Sebenarnya Bang Nata pengen nikahin aku tuh langsung 1 minggu setelah dia nelfon Abi. Tapi Abi nelfon balik lagi, awalnya Abi setuju, tapi akhirnya setelah musyawarah dengan keluarga besar, Abi bilang sepertinya ke Aceh aja nikahnya karena takutnya nanti tetangga keluarga besar mikirnya kok kuliah tiba-tiba nikah gitu, mendadak lagi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah tahu kabarnya minggu depan nikah gitu. Takutnya kan mereka mikirnya ada fitnah atau mikir kita kecelakaan gitu. Nah, sudah dijalik, akhirnya Abi nelfon Bang Nata lagi, bilang ke Bang Nata nikahnya di Aceh aja. Dan alhamdulillahnya lagi karena memang udah jodoh ya mungkin ya, Allah permudahkan gitu. Jadi semua acaranya, rangkaian acara itu udah disiapkan sama Abi. Padahal aku pribadi jujur nggak minta sama sekali. Ketika Bang Nata ngajak nikah di KUA, bismillah, aku insya Allah ikhlas. Jadi karena memang niatku mau ibadah, pengen punya yang jagain aku di Bandung, pengen punya kekasih tapi halal, ya udah nggak apa-apa KUA aja, KUA gratis gitu kan. Pengen nikah sekarang nggak ribet kok, ada yang gratis kok gitu. Yang penting udah halal aja. Dalam hatiku kayak gitu. Walaupun aku ngambil jurusan fashion design, jujur fashion design kita pasti pengen ngedesain gaun sendiri kan. Masa ngedesainin gaun orang tapi sendirinya enggak gitu kan. Jadi intinya kayak gitu teman-teman, kalau memang mau nikah muda nih, apalagi ketemu sama calon yang mungkin masih belum juga mapan, pengen ngajaknya berjuang dari nol. Kalau memang sama-sama serius, bismillah
Masih semangat? Mengantuk atau lapar ini? Mengantuk dan lapar. Elegan elegan. Sekali lagi. Elegan elegan. Oke, fokus ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan bersama Kak Wardah, kalau bagi teman-teman yang sudah memang ingin punya teman makan, teman jalan, solusinya cuma satu, dijawab oleh yang datang sampai sana. Iya. Sebelumnya aku pengen nanya dulu, siapa di sini teman-teman yang sudah punya ingin nikah muda? Nikah muda. Jangan malu-malu, kayak teman-teman kirim CV. Nikah muda. Nikah muda, nikah kaya. Oke. 1, 2, sekitar 20 orang. Oke, sekarang aku tanya, siapa yang mau nikah tua? Angkat tangan. Nikah tua, yang mau tua mau nikah baru nikah sama kaya, angkat tangan. Gak ada yang mau. Nah, ini sebenarnya yang ingin aku sampaikan dari dulu banget. Ada sedikit kesalahpahaman. Maksudnya kita itu didoktrin nikah muda itu nggak boleh gitu. Padahal kalau nikah muda yang mau nikah apa nikah tua, terkecuali diksinya kita ubah. Nggak boleh nikah dini, itu boleh. Oke, saya sepakat. Tapi kalau ada yang bilang nggak boleh nikah muda, saya nggak sepakat. Saya nggak mau nikah tua, nggak mau nikah tua. Oke, saya tanya lagi, siapa yang mau nikah muda? Yang muda ya. Jadi kita mulai sepakat ya bahwa tidak ada yang sah dari pernikahan muda. Oke, lanjut. Saya bersyukur sekali sama Allah. Hari ini saya bersyukur sekali begitu banyak nikmat dan keberkahan pernikahan yang Allah berikan, Allah tunjukkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi syiar dakwah bahwa perempuan jangan takut teman-teman. Saya nikahin Wanda itu modal 300.000. Uang saya ngajak nikah Wanda malam itu 300.000. Mudah-mudahan saya pasrahkan, saya ikhlaskan. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya ini ingin mau ibadah. Saya pasrah, kalau itu Wanda jodoh saya, apapun fisiknya nanti saya terima. Wanda waktu mau kenal tuh mau ngirim foto, sebenarnya saya nggak pernah lihat wajah kamu. Bukan karena saya soknya, tapi saya benar-benar mau merusak niatan nikah saya. Cukuplah bagi saya sebelumnya berteman dengan orang-orang cantik, model, penyanyi-penyanyi pop, tapi saya tidak menemukan apa yang ingin saya cari gitu. Dan saya percaya kalau saya milih jodoh yang soleha, pasti saya dapat jodoh yang beruntung. Saya pasti menjadi orang yang beruntung. Allah perlukan semuanya, apalagi cuma dunia. Ya fisik dunia, harta dunia. Saya juga bukan orang kaya. Jadi yang perlu saya utamakan pada waktu itu untuk kriteria jodoh saya soleha. Karena saya percaya wanita soleha adalah wanita yang luar biasa, yang kuat, yang nantinya akan jadi madrasah untuk anak-anak saya gitu. Saya pengen ibu dari anak-anak saya itu ibu yang baik, yang bisa membimbing anak-anak saya gitu. Nah, hari ini teman-teman bisa lihat ya, bisnis lancar alhamdulillah. Menulis, ya saya termasuk orang yang tidak suka menulis pada dasarnya, bahkan membaca ya saya pilih-pilih bukunya. Tapi benar masalah pernikahan, Allah jadikan saya penulis. Bahkan bukunya sampai hari ini masih berkeliaran di Gramedia, masih bestseller. Bayangin dong, udah hampir 3 tahun usia pernikahan. Gitu. Yang tadi saya sudah tinggalkan dunia entertain. Terus saya menikahi Wardah. 4 bulan awal saya masih nganten. Wardah masih nyobain yang namanya kita nggak bisa naik kendaraan umum karena uang saya untuk kita gunakan untuk makan malam, bahkan makan sehari sekali kita rapel yang biasanya makan 2 hari sekali waktu sebelum menikah, tapi kalau menikah 2 kali sehari waktu sebelum menikah, tapi setelah menikah dengan saya makan sehari sekali. Itu kita makan di jam 2, makan siang udah lewat, makan malam belum sampai gitu. Tapi ya alhamdulillah karena pernikahan gitu ya, saya bersyukur sekali Allah tunjukkan itu. Allah tunjukkan bahwa pernikahan itu gak akan membuat kalian sulit kok gitu, asal bisa bersyukur atau tidak. Jadi banyak orang-orang tua kita, saya yakin di sini juga pasti sama ya. Kalau berbicara pernikahan muda, orang-orang tua kita harus bilang nanti masalah kalian itu masalah ekonomi.
kita berdua, mau nanti sama anak-anak, dia Allah yang jamin semuanya. Kita ini orang yang beragama gitu, orang yang percaya bahwa ada Allah gitu. Nah jadi kalau menurut saya sebenarnya bukan masalah ekonomi gitu, atau masalah-masalah lain seperti masalah orang ketiga nanti bilang puas-puasin dulu deh, nanti udah mereka nggak bisa puas-puasin, puas-puasin dulu pacarannya, puas-puasin dulu bergaulnya, nanti setelah mereka nggak bisa dekat dengan orang lain lagi. Nah dibilang nanti kalau pernikahan muda masalahnya kayak gitu, saya bilang tidak, itu masalahnya ego kita ini. Kalau kita bisa meredam ego kita menyebabkan satu bentuk masalah ekonomi, tidak ada masalah ekonomi itu. Alhamdulillah saya menikah dengan wanita itu kami tidak pernah bertekek. Kalau di Makassar bertekek itu kayak berdebat masalah uang, mempermasalahkan masalah ekonomi. Kami syukuri, kami nggak punya kendaraan, ya kami syukuri. Kami biasa punya kaki. Itu saya selalu bilang sama Wardah itu waktu awal nikah, kita dari kampusnya Wardah ke kos-kosan kita itu jauh, bisa sampai 1,5 sampai 2 kilo. Kita harus jalan kaki. Yang namanya perempuan ya kadang ada capeknya, tapi untuk penguatan Wardah sih bilang deh, ada banyak orang di luar sana yang hari ini mengidam-idamkan, mengimpikan bikin jalan. Ada orang yang bisa jalan kan? Akhirnya semangat ini kami saling mengisi, gitu. Allah berikan motor waktu itu, walaupun motornya pinjaman, kami sepuluh gitu, tak pernah kami dulu. Tapi hari ini Allah berikan kendaraan roda 4, bahkan lebih dari 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi syiar bahwa jangan pernah takut, rezeki itu Allah yang mengatur. Allah hadirkan, siapa yang sangka? Hari ini kami tak pernah menyangka punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya bisnis. Kalau dipikir-pikir untuk menikah, saya tinggal sama Wardah, malam pertama habis nikah, kami tuh ngobrol, sharing, dan apa yang kita bersama. Wardah punya ide berkata, bang nanti kamu sewa motor jadi baru, selepas kamu ngamen, kamu jadi ojek online aja. Segitunya kami menata, segitunya kami konsep. Gak ada bayangan kami bisa beli mobil, gak ada bayangan kami bisa punya tempat tinggal yang enak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi menjadi syiar. Jadi teman-teman jangan takut,